Selatan 24 September dan 1 Oktober 2022. 1. Bandung, Jawa, Bali sudah tersedia kapak. 2. Eropa, Jack Ma, dan doa yang terkoneksi. 3. Kotak suara 2024 dan pertumpahan darah. 4. Firman dan janji Tuhan adalah kekuatan. 5. Benua Afrika. 6. Moskow. 7. Sumatera Utara, Flores, Kupang, Pajajaran, Ponorogo. 8. Pikiran Joe Biden dan kuduskan Bandara Jakarta Bali. 9. Jenewa. 10. Sangkakala akan ditiupkan dan Mazmur pengajaran. Bandung, Jawa, Bali sudah tersedia kapak. 24 September 2022. Pada saat berdoa, salah satu tim yang lain mendengar suara, patahkan aliran yang menyesatkan di Bandung. Sementara berdoa untuk Bandung, tim yang lain melihat tulisan Jawa Bali. Lalu dia melihat ada seorang laki-laki berpakaian adat Jawa, bermain biola dan menikmati permainan biolanya di antara tulisan Jawa Bali itu. Lalu tim ini mendengar suara yang mengatakan, kapak sudah tersedia. Kapak sudah tersedia. Tapi orang yang bermain biola ini terus memainkannya. Lalu Tuhan memberikan 2 Tawarik 9 ayat 1-12. Setelah itu, salah satu tim melihat dalam penglihatan seorang perempuan seperti ratu yang memegang sebuah miniatur. Dia datang dari lautan yang bertuliskan Pangandaran. Miniatur itu seperti gambaran Pulau Bali. Lalu dia mendengar suara Sri Wedari. Setelah itu tampak dalam penglihatan, muncul dari lautan itu sekumpulan tentara dari kapal selam yang muncul dari dalam air. Mereka membawa ransel-ransel di punggungnya dan mengarah ke daratan. Tapi tentara itu bukan tentara Indonesia. Tulisan di lautan itu Pangandaran. Ketika berdoa bagi pemimpin-pemimpin bangsa, tim yang lain mendengar bisikan suara, berdoa bagi Mendagri supaya jangan menjadi pintu. Lalu dia melihat Bandara Jakarta, lalu tampak Bandara Bali, dan dia mendengar suara, lihat bandaranya Jakarta dan Bali. Ketika tim ini bertanya, ada apa Tuhan? Tim ini mendengar suara. Kerahkan kekuatan Tuhan sebelum mereka datang ke sana dan robohkan roh Isabel yang mengikat pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa. Tuhan menaruhkan di hati tim ini bahwa mereka memiliki siasat di berbagai bidang lewat daratan, lautan, dan udara. Eropa, Jack Ma, dan doa yang terkoneksi 24 September 2022. Pada saat menyembah dan berdoa, salah satu tim melihat dalam penglihatan tulisan bangsa-bangsa di Eropa. Di belakang tulisan itu berdiri ada manusia bertubuh besar, bertanduk seperti kambing yang melingkar. Lalu muncul lambang piramid berjumlah 3 dan di tengahnya ada mata 1. Lalu tampak ada orang-orang yang mengalami tekanan hidup karena tidak ada makanan. Lalu tim ini melihat tulisan Wahyu 2. Tuhan memperumpamakan jemaat di Eropa seperti jemaat di Efesus. Wahyu 2. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya, dan berjalan di antara ke7 kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau,
karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ketika berdoa bagi Eropa, tim ini mendengar suara, patahkan roh yang mengikat Jack Ma. Lalu tampak seorang laki-laki berperawakan kecil memakai jas hitam, berdasi biru dengan kemeja putih, ada di dalam peti kaca seperti tertidur. Lalu tim ini bertanya dalam hatinya, apa hubungannya Jack Ma dengan bangsa Eropa? Lalu timbul dalam hatinya bahwa Jack Ma belum bergerak di Eropa, tapi dia sudah mempunyai rencana. Pada saat terus berdoa, tim ini menyatakan ada yang terkoneksi dengan doa kita bagi Eropa. Karena dia melihat dalam penglihatan, salah satu hamba Tuhan dari India berambut panjang, dia memegang mangkok, tapi dia berpakaian putih, memakai ikat kain di pinggang dan berselendang kuning, dan dia memandang ke arah Eropa. Lalu ada lagi orang yang berkulit hitam yang terkoneksi di dalam doa bagi Eropa. Dalam penglihatan orang ini berdoa sambil berjalan. Punggungnya ada tulisan Joshua. Yang ditaruhkan dalam hati tim ini adalah murid dari TB Joshua. Tuhan sedang mengarahkan hatinya bagi Eropa. Pada saat terus berdoa bagi Eropa, tampak gambaran benua Eropa berbentuk puzzle dan ada orang-orang yang berdoa dari bagian puzzle satu ke puzzle yang lain yang menggambarkan bangsa yang satu ke bangsa yang lain. Ketika orang-orang itu berdoa, muncul nada-nada yang melayang-layang bagi Eropa. Ketika orang-orang itu melangkah dari puzzle satu ke puzzle yang lain, mereka dihalangi oleh piramid dan di tengahnya lambang mata satu. Kotak suara 2024 dan pertumpahan darah 24 September 2022. Setelah itu, salah satu tim mengatakan Tuhan membawa untuk berdoa bagi bangsa Indonesia. Dia melihat ada tenda berwarna biru, lalu ada kotak-kotak suara dengan gambar Garuda, Pancasila, dan ada tulisan 2024. Setelah itu ada 6 orang berupa bayangan di belakang kotak itu. Ketika terus berdoa, salah satu tim melihat dalam penglihatan ada sebuah hutan. Di sana ada satu kelompok orang yang berpakaian hitam dan di kepalanya dengan tutup kepala hitam. Mereka sedang dilatih tembak-menembak dan beradu pedang. Setelah itu, ada penglihatan pertumpahan darah. Ada pemecah belahan di antara rakyat Indonesia dan ada orang yang kepalanya ditebas dan mengucurkan darah. Yang ditaruh di dalam hati tim ini adalah akan ada pengalihan-pengalihan dengan maksud supaya orang tidak terfokus dengan pemilu 2024, melainkan sibuk dengan situasi dan masalah-masalah yang muncul. Sementara itu, ada kelompok yang menyusun rencana bagi pemilu 2024. Lalu dalam hatinya digerakkan untuk berdoa, memerangi ketidakjujuran dan manipulasi data. Firman dan janji Tuhan yang menguatkan. 24 September 2022. Pada saat terus menyembah dan berdoa, salah satu tim melihat dalam penglihatan dia dalam situasi yang terjepit, lalu dia melihat Tuhan Yesus datang dan mengajar, dan dia mengatakan bahwa firman itulah segalanya bagi kita. Firman itu yang menjadi kekuatan bagi kita ketika kita lemah, menjadi penghiburan ketika kita susah, seperti sulu bagi kita, seperti tongkat bagi kita. Tampak dalam penglihatan, Tuhan Yesus menunjuk ke satu arah, maka tampaklah sinar yang sangat terang dan berkilau-kilau, tapi tidak menyakitkan mata. Ada sebuah bangunan turun dari sorga terbuat dari emas,
Lalu dia mendengar suara. Itulah Yerusalem baru. Lalu pintunya terbuka bertuliskan Yerusalem baru, kota yang kudus, kota yang turun dari surga. Kembali Tuhan memperlihatkan, di bagian dalamnya ada padang rumput hijau, hutan yang indah, dan ada ruangan-ruangan, dan sebelum orang-orang masuk, mereka menyentuhkan telapak tangannya ke sebuah Alkitab yang terbuka, lalu pintu ruangan terbuka. Tuhan mengingatkan bahwa supaya kita lebih dekat bersama dengan Tuhan, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Benua Afrika, 1 Oktober 2022. Pada saat menyembah dan berdoa, salah satu tim melihat ada orang-orang yang berbisul-bisul, lalu ada tulisan Benua Afrika. Pada saat terus berdoa bagi Afrika, tim yang lain melihat dalam penglihatan debu yang mengepul, naik terbang, lalu tampak seorang yang berjalan tergesa-gesa dan setengah berlari. Orang ini membawa batu dan di tangannya tertulis Imamat 6. Di dalam hati tim ini, dia adalah Musa. Tapi sempat dia bertanya dalam hatinya, jika Musa, kenapa bukan 2 loh batu? Imamat 6. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya atau barang yang diserahkan kepadanya atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya, atau bila ia menemui barang hilang dan memungkirinya dan ia bersumpah dusta dalam perkara apapun yang diperbuat seseorang, haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah 1/5. Haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. Sebagai korban penebus salahnya, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai menjadi korban penebus salah dengan menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan, sehingga ia menerima pengampunan atas perkara apapun yang diperbuatnya sehingga ia bersalah. Lalu tim yang lain melihat sebuah situasi di sebuah pasar, orang-orang di tempat itu tidak memiliki kasih. Karena dia melihat ada orang yang dipotong-potong dan dagingnya dijual di pasar. Lalu dia melihat dalam penglihatan salah satu suku pedalaman di Afrika. Ada seseorang yang memakai mahkota, dia seorang raja tapi di hutan. Lalu tim yang lain melihat di setiap tubuh mereka ada luka yang menganga. Moskow, 1 Oktober 2022. Pada saat terus berdoa, salah satu tim mendengar suara Moskow, Moskow. Orang-orang di sana seperti menangis, berduka, dan penuh dengan abu tanah. Tim ini menyatakan tidak mengetahui apa-apa yang terjadi bagi Moskow, dan dia mendengar di hatinya, jikalau mereka berseru dalam nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Karena tim ini bertanya kepada Tuhan, firman apa bagi mereka, lalu muncul tulisan 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak.
Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, 'Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi.' Tetapi jawabnya kepada ibunya, 'Tidak ada lagi bejana.' Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, 'Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu.' Tim yang lain melihat sesuatu seperti kabel tapi berwarna hitam, sebesar gagang sapu yang terpotong, dan potongannya itu seperti akar-akar yang dililit-lilitkan. Jika disentuhkan ke orang, maka orang itu tidak sadar, tapi digunakan pada waktu-waktu tertentu dan tidak selalu digunakan." Sumatera Utara, Flores, Kupang, Pajajaran, Ponorogo, 1 Oktober 2022. Setelah itu, salah satu tim melihat dalam penglihatan titik gempa di bagian Sumatera Utara. Lalu tim berdoa bagi hal ini. Lalu Tuhan memperlihatkan kepulauan kecil, Flores, Kupang, juga ada goncangan. Lalu tim yang lain melihat dalam penglihatan ada pedang yang berlaga, lalu ada tulisan Pajajaran dan Ponorogo. Lalu tim yang lain mendengar di hatinya, "Patahkan pesugihan-pesugihan yang ada di sana." Mereka mengabdi kepada pohon-pohon, batu-batu, dan gunung-gunung. Lalu tim ini melihat ada hutan-hutan, di tengah hutan itu ada sumur dan gua besar. Di dalam gua itu ada ular yang sangat besar sebagai penunggunya. Dan orang-orang mengantri membawa sesuatu untuk pesugihan. Bahkan orang-orang dari daerah yang lain datang mengantri juga. Pada saat orang-orang itu kembali dari sumur dan gua, kepada mereka diselipkan keris kecil. Pada saat berdoa bagi hal ini, salah satu tim melihat ada tanaman menjadi rata dan orang-orang jatuh di bawah arus yang besar. Lalu ada orang-orang yang membusuk dan bengkak. Tim ini melihat gelombang yang besar dari arah Sumatera ke Pulau Jawa. Lalu tim berdoa bagi lautan antara Sumatera dan Jawa. Lalu tim juga berdoa bagi gembala-gembala. Dan pada saat berdoa bagi gembala-gembala, tampak dalam penglihatan ada Alkitab yang terbuka dan tampak adalah Yehezkiel 3. Yehezkiel 3 ayat 17-21. "Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya.
tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Pikiran Joe Biden dan kuduskan Bandara Jakarta, Bali. Pada saat menaikkan penyembahan, salah satu tim melihat dalam penglihatan di Bandara Indonesia tampak Joe Biden turun dari sebuah pesawat. Lalu dia berdiri memandangi Indonesia, dan dalam pandangannya seperti menyimpan sesuatu. Dalam penglihatan ini ada tulisan di sebuah gulungan kertas di dalam pikirannya. Lalu ada remote control seperti memencet-mencet, dan itu menggerakkan pikiran Joe Biden. Ketika dia menginjakan kakinya di tanah, dia meninggalkan bekas, dan setiap bergerak gulungan kertas di pikirannya itu berputar. Lalu di dalam hatinya diingatkan, kuduskan Bandara Internasional Jakarta Bali. Lalu dia melihat tulisan yang besar G20. Lalu tim ini mendengar kuduskanlah hari pertama mereka mengadakan pertemuan itu. Jenewa, 1 Oktober 2022. Pada saat terus berdoa, tim yang lain melihat sebuah tulisan Jenewa. Lalu tim berdoa bagi Jenewa dan memerangi roh yang mengikat kota ini. Keterangan ditambahkan pada saat penulisan ketika mencari informasi pada Google Engine. Jenewa adalah kota global, pusat keuangan, dan pusat diplomasi dunia karena kehadiran berbagai organisasi internasional, termasuk markas banyak badan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Palang Merah. Jenewa merupakan kota yang memiliki jumlah markas organisasi internasional tertinggi di dunia. Disinilah pula Konvensi Jenewa ditandatangani, yang terutama membahas perlakuan terhadap non-kombatan masa perang dan tahanan perang. Bersama dengan misalnya kota New York, markas global PBB, Basel, Bank for International Settlements, dan Strasbourg, Dewan Eropa. Jenewa adalah kota yang berfungsi sebagai markas besar dari salah satu organisasi internasional terpenting tanpa menjadi ibu kota suatu negara. Pada tahun 2017, Jenewa diperingatkan sebagai pusat keuangan terpenting ke-15 di dunia untuk daya saing oleh Indeks Pusat Keuangan Global. Kelima di Eropa di belakang London, Zurich, Frankfurt, dan Luxembourg. Pada tahun 2019, Jenewa menempati peringkat di antara 10 kota paling layak huni di dunia oleh Mercer bersama dengan Zurich dan Basel. Kota ini telah disebut sebagai kota metropolis paling padat di dunia dan ibu kota perdamaian. Lalu tim ini menyatakan bahwa Tuhan memberikan senjata pujian dalam peperangan ini, karena Tuhan memberikan Mazmur 104. Sangkakala akan ditiupkan dan Mazmur pengajaran 1 Oktober 2022. Pada saat terus menyembah, salah satu tim melihat dalam penglihatan di awan-awan ada berbagai macam bentuk sangkakala di setiap penjuru. Tapi sangkakala itu belum ditiupkan, belum sampai di mulut yang meniupkannya itu.
Lalu tim ini mendengar suara, memberikan pengajaran, dan tim ini menaikkan mazmur seperti apa yang dikatakan Tuhan. Adapun mazmurnya adalah sebagai berikut. Sangkakala Tuhan, tanda kedatangannya. Adakah hati yang menyembah? Lihatlah sangkakala Tuhan. Sangkakala Tuhan siap ditiupkan bagi orang-orang pilihannya, dan seterusnya. Inilah waktunya penampian seperti yang difirmankannya. Ada orang yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Jagalah hatimu bagi Tuhan. Lihatlah tanda zaman ini. Kegenapan firman sedang terjadi. Orang yang mengasihi dirinya sendiri. Orang-orang yang tidak mengasihi saudaranya yang lain. Lihatlah tanda zaman ini. Sudah dekat. Dikatakannya saat ini bagimu. Aku berdiri di ambang pintu dan mengetok. Siapakah yang akan membukakan pintu bagiku? Banyak yang tertidur. Banyak yang tidak memahami bahwa Tuhan akan datang. Sedangkan engkau, hai biji mata Tuhan, pandanglah itu. Orang-orang yang dikuburkan saja sudah duduk. Bangkit mereka, karena mereka tahu Tuhan akan datang. Mereka seperti tulang-tulang kering ada di rumah Tuhan. Rumah Tuhan di dunia ini isinya adalah tulang-tulang kering. Di manakah hati yang menyembah kepada Tuhan? Mereka berseru-seru Tuhan, Tuhan. Tapi Bapa menjawabnya, Menyala engkau, aku tidak mengenalmu. Itulah firman yang akan digenapi di hari-hari ini. Penampian sedang terjadi. Ranting yang tidak berguna akan dipatahkannya dan dibakarnya. Itulah penggenapan firman di hari-hari ini. Siapa yang bertelinga, hendaklah mendengarkannya dan melekat kepada Yesus, Raja yang akan datang menjemput. Ada banyak bangunan yang engkau lihat. Dibangunnya di atas pasir. Ketika gelombang datang, hancurlah bangunannya. Bangunlah rumah Tuhan bagimu di atas batu karang yang teguh, seturut kehendaknya, seturut firman-Nya yang diajarkan bagimu. Walau badai datang, walau goncangan datang, tetap kokoh. Itulah bagianmu, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Engkau yang mengambil batu penjuru yang dibuang tukang-tukang bangunan itu, engkau ambil, engkau taruh di dalam hatimu, itulah kehidupan. Itulah kehidupan bagi orang-orang yang mendekat dan menanti-nantikan Tuhan. Adakah hati yang tulus, sujud menyembah Tuhan? Haleluya. Janganlah engkau termasuk tulang-tulang kering, janganlah engkau termasuk hitungan itu. Bangunlah rumah Tuhan di dalam hidupmu, di batu karang yang teguh, sesuai pengajaran firman. Itulah gereja yang sesungguhnya yang dikatakan batu penjuru yang dibuang tukang bangunan itu. Dan teruslah mendekat, lebih dekat lagi kepada Sang Pencipta, pada Tuhan. Janjinya yang kudus, janji yang suci, janji Tuhan bagimu akan digenapi. Berbahagialah engkau yang miskin, yang tidak punya apa-apa, sebab engkaulah yang empunya kerajaan sorga. Itulah bagianmu, bagian terindah dari janji Tuhan. Berbahagialah engkau jika engkau menderita di bumi ini. Berbahagialah jika engkau meneteskan air matamu di bumi ini. Janji Tuhan indah bagimu. Berbahagialah engkau yang dipilih Tuhan, yang dipilih yang masuk dalam hitungannya Tuhan, mengikuti janjinya. Berbahagialah engkau, hai biji mata Tuhan. Walau dunia ini menghimpit hidup kita, walau dunia ini memberikan kesesakan, walau dunia ini memberi kesakitan, ingat janji Tuhan. Janji yang indah, janji yang kudus, janji yang tulus, janji yang tidak diingkarinya.
Berlarilah engkau sampai finish, sampai tujuanmu. Tujuan janji Tuhan, hanya satu yang kau ingat, hai sahabat-sahabat Tuhan. Ketika engkau disesah, ketika engkau dianiaya, ketika engkau mengalami penderitaan di bumi ini, ketika engkau kelaparan, ketika engkau kedinginan, ketika engkau kepanasan, ketika engkau mendapat ketidakadilan. Satu yang kau pandanglah gunung Tuhan. Dari sanalah pertolongan bagi kita. Pertolongan dari Yang Maha Tinggi. Itulah bagian orang-orang yang dikasihi Bapa. Dan dikatakannya saat ini bagimu, yang paling utama di dalam hidupmu, kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Itulah hukum yang terutama. Dikatakannya saat ini bagimu. Dan ditunjukkannya tangannya yang berlubang paku, sambil mengajarkan kebenaran firman ini bagimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Adakah hati kita sudah mengasihi Dia dengan segenap hati? Lalu tim mengucap syukur untuk pengajaran yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati.